Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Bapak Ibu kita akan beribadah, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberi kita masih kesempatan, memberi kita kesehatan untuk kita dapat beribadah, memuliakan Tuhan. Di tengah pandemi yang hari-hari ini yang sedang melanda, bahkan khususnya kita yang ada di Jawa Tengah, tetap kita percaya kepada Tuhan dan tetap kita meyakini Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita tidak lepas daripada rencana dan sepengetahuan Tuhan, tidak mengurangi semangat kita dan iman kita untuk tetap setia dengan Tuhan, tidak mengurangi kecintaan kita kepada Tuhan. Bila Tuhan mengizinkan segala sesuatu di dalam hidup kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah. Pagi ini kita akan ibadah. Bapak Ibu yang menonton dan melihat dari rumah, mari ikuti panduan ibadah ini. Ada pengalaman kesaksian yang luar biasa yang kami alami sekeluarga. Bagaimana Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang dapat menolong dalam segala perkara. Kita naikkan pujian kita, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita tetap percaya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Lah nanti telah tiba waktumu, percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, waktu cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Waktu Tuhan pasti. Haleluya. Tak mudah dimengerti, cobaan ku tetap percaya. Waktu pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Setiap hal dalam hidup kami, itulah yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Terima kasih pagi ini Tuhan, kalau kami boleh bangun dan kami boleh mengucap syukur kepadamu. Tuhan, beri kami kesempatan untuk kami dapat hidup, kami dapat bernapas, kami dapat mengagungkan Engkau. Bapa, mari Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan memberkati kami. Kami mau dengar firman-Mu yang meneguhkan kami,
yang menguatkan kami, yang meneguhkan kepengharapan kami, iman kami, sehingga kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita ambil Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu yang ada HP-nya, boleh dibuka di HP-nya juga. Di dalam firman Tuhan, Roma pasal 8, ayat 28. Roma pasal 8, ayat yang ke-28, saya akan bacakan untuk kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus menuliskan kitab ini kepada jemaat yang ada di Roma. Dia sedang meneguhkan anak-anak Tuhan yang ada di Roma supaya pengharapan anak-anak Tuhan yang ada di Roma, mereka terus berharap hanya kepada Tuhan. Dua hal kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan dari ayat yang sudah kita baca ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Pertama, dalam segala sesuatu yang kita alami di hidup ini, Allah turut bekerja. Yang pertama, kita harus tahu dalam segala hal yang kita alami di hidup ini, Allah turut bekerja. Apapun yang kita alami, Allah turut bekerja. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ayat selanjutnya, apabila kamu dicobai, Dia akan memberi jalan keluar. Inilah yang membuat kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Seringkali orang berkata ketika dia mengalami pencobaan, mengalami ujian, seakan-akan dia merasa Tuhan tidak ada bersama dia. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ini yang harus kita percayai dan kita imani. Dalam segala perkara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia tidak berkata dalam kamu kecukupan, aku ada. Dalam kamu bahagia, aku ada. Dalam kamu sehat, aku ada. Tidak seperti itu. Tetapi apapun keadaanmu, dalam segala keadaan yang kamu alami. Mungkin kita sekarang ini sedang dalam keadaan sulit. Mungkin kau sedang dalam penyakit. Mungkin kau sedang dalam pergumulan. Allah ada di situ. Itu yang kami alami. Saya secara pribadi ngalami Bapak Ibu. Ketika hasil swab saya itu positif, yang satu hal di pikiran saya, bahwa Allah turut bekerja. Bahwa Allah ada dalam kondisi yang sulit yang sedang dalam. Di hari kedua saya masih positif. Di hari ketiga semua istri, anak 3 positif semua. Kira-kira gimana? Pastilah mungkin turun, pastilah mungkin drop, tapi kami tetap berjuang. Karena kami tahu apa? Allah turut bekerja. Segala yang kita alami. Ini yang Bapak Ibu saya dorong. Kau sedang posisi dimanapun, ingat Allah turut bekerja. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Tetap semangat. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan di ayat firman Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata segala yang kita alami itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan.
Yang kedua, tujuan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Hanya ini tujuan Tuhan. Sampai dia rela datang dari surga, lahir mati di dunia, menyerahkan hidupnya hanya untuk tujuannya Pak, mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang berdosa, yang harusnya binasa, diselamatkan. Kita yang hidupnya harus dihukum, binasa selamanya, dia rela mati. Jadi kalau dia izinkan segala sesuatu tadi, ingat, mendatangkan kebaikan. Dalam peristiwa sulit, manusia kadang berkata gini, bagaimana saya bisa melihat keadaan yang baik? Bagaimana saya bisa melihat kebaikan Tuhan? Oh, keadaanku sulit. Oh, saya terpapar. Saya sudah hamba Tuhan. Kok keluarganya semua terpapar? Mana ada kebaikan gitu bisa? Orang bisa memandang begitu. Ternyata pengalaman selama isolasi mandiri, ada banyak saya alami dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa saya kepada pengalaman-pengalaman rohani. Bagaimana saya mulai berfokus kepada Tuhan. Bagaimana saya disadarkan hidup ini sementara. Dunia ini sementara. Ternyata kita tidak berkuasa. Tubuh ini lemah. Tapi saya tahu inilah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu bisa masih menyaksikan saya khotbah. Banyak orang tidak bisa. Ini baru hari keberapa saya sudah bisa Bapak Ibu. Ini kebaikan. Tujuan Tuhan, ingat, apapun yang kita sedang alami, untuk mendatangkan kebaikan, melihat kebaikan Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, rancanganku, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan loh, mengenai kamu. Ayat selanjutnya berkata itu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu apa? Hari depan penuh harapan. Bapak Ibu percaya. Yang kedua tadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Hari depan penuh harapan. Hari depan di hidup kita di dunia ini sekalipun masa pandemi, hari depan yang kekal di sorga juga Tuhan sediakan. Sebab itu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri kebenaran firman Tuhan ini, ingat yang pertama, Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Yang kedua, dia punya tujuan untuk mendatangkan kebaikan. Apapun situasi yang kau alami, kesulitan, engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang ajaib. Mari kita minta Tuhan nyatakan keajaibanmu. Tuhan nyatakan kebaikanmu. Maka dia akan menyatakan kebaikannya. Mari kita tak percaya seluruh jemaat Tuhan. Mari tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam kondisi yang sulit pun, Tuhan akan membuatkan keajaiban. Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Dia akan datangkan kebaikan. Yang sakit sembuh, yang berkekurangan dicukupkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan, engkau punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang tidak mungkin kita kerjakan, Tuhan sanggup mengerjakannya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Allah turut bekerja. Haleluya. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Tak tinggalkanku seorang diri, amin Tuhan. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku.
Yesus lebih besar Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau meneguhkan kami bahwa segala yang kami alami mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Tuhan bekerjalah menolong kami. Roh Kudus bekerja menolong seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang mereka sedang alami, Tuhan bekerja memberkati di dalam nama Yesus. Berkati sepanjang hidup ini, berkati mereka dengan kesehatan, berkati keluarga, usaha pekerjaan mereka diberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, turunlah anugerah Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya yang tunggal, penghiburan pertolongan Roh Kudus menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Shalom. Bapak Ibu, terima kasih, tetap menjaga kesehatan.